Setelah kemarin kita sudah belajar prinsip berkelanjutan dan juga prinsip berwawasan lingkungan, nah selanjutnya adalah prinsip ekoefisiensi. Apa sih prinsip ekoefisiensi sendiri? Jadi, prinsip ekoefisiensi seperti namanya ini berkaitan dengan penggunaan bahan alam atau sumber daya alam secara efisien. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Jadi, bagaimana kita menggunakan sumber daya alam, mengolahnya atau apa namanya, menjadikannya bahan ekonomi itu dengan jumlah sumber daya alam yang sedikit, tapi menghasilkan atau memproduksi barang secara massal. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi limbah dan juga polusi. Nah, secara umum, langkah-langkah proses produksi sesuai prinsip ekoefisiensi ini sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisasi penggunaan bahan baku dan energi. Yang kedua, meminimalisasi pembuangan limbah beracun ke lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Yang keempat, memanfaatkan produk yang tahan lama. Jadi, barang ini atau produksi massal ini bisa digunakan tahan lama, kemudian dapat didaur ulang, lalu tidak atau sedikit limbahnya dampak limbahnya terhadap lingkungan. Nah, keuntungan apabila kita menggunakan prinsip ekoefisiensi ini bisa bagi tiga. Bagi pemerintah sendiri, sedikitnya jumlah sumber daya alam yang digunakan dan menghasilkan produksi yang banyak itu menjamin atau terjaminnya sumber daya alam suatu negara. Kalau bagi masyarakat, bagi kita, tentu barang itu menjadi lebih murah. Nah, bagi pengusaha sendiri yang menerapkan prinsip ekoefisiensi ini mendapatkan banyak laba. Nah, contoh dari prinsip ekoefisiensi ini pada penggunaan air bersih ya. Jadi, perusahaan air minum itu akan mengambil air dari sumber mata air. Tentu pengambilan ini tidak merusak mata air. Kemudian, ketika dia menyalurkan air ke pabriknya, itu biasanya menggunakan pipa air yang tidak beracun atau tidak mencemari air dan tidak mengalami kebocoran. Lalu apabila air yang diambil itu cukup banyak, airnya bisa ditampung untuk kebutuhan di masa atau di saat musim kemarau. Nah, penggunaan air bersih ini disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu biasanya kan kita ada limbah air nih, biasanya bekas cuci piring atau bekas mandi atau bekas mencuci itu airnya bisa ditampung dan kotorannya diendapkan. Nah, airnya ini bisa kita gunakan untuk menyirami tanaman-tanaman untuk reboisasi. Nah, yang keempat adalah prinsip 3R atau yang sering kita kenal dengan reduce, reuse, dan recycle. Nah, pengelolaan sumber daya alam memerlukan tindakan khusus terkait pengelolaan limbahnya. Tentu sesuatu yang kita gunakan itu pasti semua ada limbahnya, mau dari makanan ada limbah makanan, mau dari penggunaan handphone ada limbah elektronik, mulai dari kendaraan bermotor itu juga ada limbah besi atau maupun polusi. Nah, tindakan tersebut bisa kita wujudkan dengan tindakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce sendiri artinya mengurangi, reuse artinya memakai kembali, recycle artinya mendaur ulang. Nah, apa itu reuse, recycle, dan reduce? Mari kita lihat. Yang pertama adalah tindakan reduce atau mengurangi. Nah, reduce adalah tindakan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan dalam gerakan reduce untuk sehari-hari yang pertama adalah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Biasanya kita bisa memilih dari hal terkecil yaitu produk susu. Lebih baik kita memilih produk susu yang terbuat dari plastik dan kertas karena itu lebih mudah didaur ulang daripada susu kaleng.
Yang kedua adalah menghindari produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, contohnya tisu maupun kapas, karena penggunaan tisu dan kapas yang hanya bisa digunakan sekali ini menghasilkan jumlah sampah yang sangat besar. Yang ketiga adalah menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Contohnya adalah Sunlight. Sunlight itu kan ada yang botol. Nah, kita bisa setelah habis, kita bisa membeli yang plastiknya atau yang refillnya, lalu kita gunakan botol itu lagi. Atau kita bisa menggunakan kalau make up, kita bisa menggunakan cushion yang ada refillnya, ataupun parfum, kita bisa memakai parfum refill. Nah, yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan penyimpanan alat elektronik yang dapat dihapus dan diisi kembali, misalnya penggunaan laptop, HP, ataupun komputer. Nah, yang kelima adalah mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, contohnya sedotan, tisu lagi, ataupun kapas lagi. Nah, yang keenam menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Yang ketujuh adalah menggunakan email untuk berkirim surat. Salah satu dampak positifnya belajar daring adalah kita mengurangi penggunaan kertas. Nah, yang kedua adalah reuse. Nah, reuse ini adalah tindakan menggunakan kembali barang-barang yang masih layak. Salah satu bentuk reuse yang paling baik adalah dengan memakai baju, salah, maksud ibu menyumbangkan baju kita yang masih baik untuk orang lain yang lebih itu adalah reuse yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari dan tentu saja membantu banyak orang. Nah, contoh lainnya adalah memilih penggunaan wadah yang dapat digunakan beberapa kali. Contohnya adalah penggunaan botol minuman tumbler atau Tupperware atau segala macamnya, tempat makan, itu kalian bisa menggunakan atau memakai barang yang bisa dipakai berkali-kali. Nggak kayak styrofoam ya, yang harus satu kali pakai. Jadi itu sangat menghasilkan sampah yang banyak, kalian bisa menggunakan barang yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, yang kedua adalah menggunakan kembali wadah kosong untuk fungsi lain. Misalnya kalian kan sering ya beli minuman gelasan, di sini nggak ada Starbucks, tapi biasanya Bears atau minuman yang lain, itu kalian bisa menggunakan tempatnya menjadi gelas, atau menjadi tempat pensil, atau menjadi tempat barang-barang jarum kah, atau jarum pentul kalian kah, atau apapun itu bisa mampu mengurangi sampah. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan. Yang keempat, menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi sama yang seperti tadi. Yang kelima, menjual sampah terpilah kepada pihak yang memerlukan, biasanya ke tempat eh, bank sampah atau segala macamnya. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Nah, recycle adalah tindakan mendaur ulang atau mengelola kembali barang yang sudah tidak berguna. Ada beberapa tahap yang kita lakukan untuk merecycle suatu barang. Yang pertama adalah mengumpulkan sampah, yang kedua memilah sampah, yang ketiga menggunakan kembali apabila bisa digunakan, dan yang keempat mengirimkan kembali, bukan mengirimkan kembali. Yang keempat adalah mengirimkan ke tempat daur ulang. Nah, contoh tindakan recycle yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari adalah memilih produk kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Yang kedua adalah mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Sampah kertas itu biasanya bisa kita olah lagi menjadi kertas buram. Nah, kita bisa menggunakan kertas buram untuk menghitung atau menulis atau apapun itu. Yang ketiga adalah melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Yang keempat, melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Yang kelima, mengolah styrofoam menjadi bahan kerajinan. Yang keenam, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Yang ketujuh, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga. Nah, itu saja. Kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan.